駐屯地への配備を計画している中距離地対空誘導弾部隊、こちらは島の安全を守るための部隊であり、配備によって Oke, lanjut dua kabar panas. Kali ini datang dari negara-negara baru yang sepertinya membuat dunia semakin kelojotan nih bos. Dimana salah satunya adalah di dekat kawasan kita, yaitu Tiongkok dan Jepang yang kini semakin tegang akibat Jepang yang kini telah menempatkan rudal-rudalnya di dekat Taiwan. Nah loh, cukup hamsyong nih bos. Lantas pertanyaannya, apakah rencana Jepang? Untuk apa rudal itu? Bagaimanakah tanggapan Tiongkok dan juga Taiwan setelah ini kita kupas? Kemudian yang lebih amsyong lagi, negara adiputra sang preman dunia Amerika kini mulai semakin menggencet Venezuela bos. Bagaimana tidak, Amerika pun disebut telah menyiapkan opsi untuk menangkap Presiden Maduro plus menyita ladang-ladang minyak negara itu. Bahkan Presiden Maduro telah dimasukkannya ke dalam daftar organisasi teroris. Cukup hamsyong. Nah loh, lantas apakah yang akan dilakukan Amerika? Bagaimanakah tanggapan Venezuela? Penasaran? Update beritanya? Cus, mari cek. Mari kita ceki berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, kabar yang pertama, bayangkan sebuah pulau kecil berpenduduk cuma 1000-an orang, jauh dari keramaian Tokyo. Tapi hari ini pulau itu bisa menjadi titik pertama perang Asia meleduk bos. Nama pulaunya yaitu Yonaguni, titik paling barat Jepang yang berjarak cuma sekitar 110 km dari Taiwan. Nah loh, saat ini Jepang pun telah resmi mengirim rudal pertahanan tipe 03 Chusam ke pulau itu bos. Rudal maut dengan kemampuan menghancurkan jet tempur, helikopter, hingga rudal jelajah sejauh 50 km dan ketinggian 10 km. Langkah ini pun diumumkan langsung oleh Menteri Pertahanan Jepang yaitu Shinjiro Koizumi yang kemarin telah bertemu dengan Kemhan RI kita. Dengan nada tegas, beliau katakan bahwa penempatan ini bukan untuk memicu perang, tapi untuk mencegahnya. Namun, reaksi Beijing beda total bos. Tiongkok pun meledak marah. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China yaitu Mao Ning menyebut bahwa tindakan Jepang ini adalah langkah yang sengaja menciptakan ketegangan dan memicu konfrontasi militer. Apalagi beberapa minggu sebelumnya, Perdana Menteri Jepang yaitu Sanae Takaichi telah menyatakan bahwa Tokyo siap bertindak bersama negara lain jika Taiwan diserang China. Dan sejak pernyataan itu, hubungan Jepang-China pun memburuk drastis bos. China bahkan membalas dengan melarang impor seafood Jepang, membatasi perjalanan warganya, hingga ancaman balasan militer. Dan di sisi lain, pemerintahan Taiwan kini justru berterima kasih kepada Jepang. Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan menyebut bahwa hal itu membantu menjaga keamanan Selat Taiwan. Jepang tidak punya niat permusuhan terhadap kami, ujarnya. Nah, jadi kesimpulannya nih bos, langkah Jepang ini pun bukan sekedar penempatan rudal biasa nih. Tapi ini adalah sinyal geopolitik bahwa Asia Timur sedang bergerak menuju fase paling panas dalam puluhan tahun terakhir. Amerika memperkuat marinirnya di Yonaguni, Jepang mengirim rudal, Tiongkok memanas, dan Taiwan pun kini tengah bersiap. Sekarang semua mata tertuju pada satu pertanyaan besar, apakah ini adalah awal dari perang besar di kawasan Asia Timur, tetangganya Asia Tenggara? Kita pantau saja bos, karena drama ini baru saja dimulai. Oke, lanjut kabar kedua yang tak kalah panas. Ini datang dari Amerika yang dikabarkan telah berencana untuk menyita ladang-ladang minyak Venezuela bos. Nah, jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, dalam rapat-rapat tertutup di Gedung Putih dan ruang operasi CIA, dikabarkan ada sebuah rencana besar yang kini mulai terkuak ke publik bos. Yaitu Amerika, sang preman sekaligus polisi dunia ini, di bawah pemerintahan Paman Donald dikabarkan telah mempertimbangkan opsi ekstrim nih, yaitu menangkap langsung Presiden Venezuela, Bapak Nicolas Maduro, dan mau mengambil alih ladang-ladang minyak terbesar milik negara itu. Nah loh, sudah bisa ditebak ya kan?
Mengapa Venezuela yang duluan diincar padahal kartel narkoboy lebih banyak dan lebih brutal di Meksiko? Ya, jawabannya karena di Venezuela banyak minyaknya bos, dan lebih dekat dengan gengnya China, Rusia, dan Iran. Menurut laporan Washington Post dan sumber mantan pejabat Amerika, rencana ini pun bukan sekedar teori di atas meja. CIA dilaporkan sudah memulai operasi rahasianya. Sementara itu, Pentagon telah menyusun skenario di lapangan, mulai dari operasi anti-narkoboy berskala besar hingga skenario snatch operation yang mirip film Hollywood. Langkah pertama sudah berjalan sejak September lalu, bos. Kapal-kapal Venezuela yang dicurigai sebagai penyelundup pun telah dihantam dengan kekuatan militer Amerika, dan hasilnya lebih dari 20 kapal ditarget dan hampir 100 orang amsyong. Namun yang membuat dunia terkejut bukan hanya operasi maritimnya, tapi langkah yang lebih besar, yaitu ada opsi penyitaan aset energi Venezuela, di mana selama bertahun-tahun minyak adalah jantung ekonominya Caracas, dan Washington pun menilai kontrol atas sektor itu dapat menjadi kunci utama untuk menjatuhkan rezim Maduro tanpa harus menginvasi penuh. Nah loh, ngeri tak sedap nih bos. Dan yang lebih amsyongnya lagi, Amerika pun kini telah menetapkan Presiden Maduro sebagai teroris, dan Venezuela pun langsung meradang bos. Nah, bagaimanakah itu? Oke, jadi jika rencana operasi Amerika di awal tadi sudah cukup lumayan mengejutkan dunia, maka langkah berikutnya benar-benar mengguncang geopolitik Amerika Latin bos. Pasalnya dikutip dari banyak sumber berita berikut, Mama Rika pun kini resmi menetapkan Presiden Nicolas Maduro dan lingkaran kekuasaannya sebagai bagian dari organisasi teroris yang disebut Washington sebagai Cartel de los Soles, sebuah jaringan yang dituduh terlibat perdagangan narkoboy dalam skala internasional. Dan dengan status itu, Washington pun kini memiliki alat legal baru bos, mulai dari penyitaan aset, pelacakan intelijen, hingga opsi misi militer terbatas di wilayah Venezuela. Hal ini bisa dianggap legal, bahkan hadiah sebesar 50 juta US dollar telah ditawarkan untuk penangkapan Presiden Maduro. Nah, menanggapi hal ini, Caracas pun tidak tinggal diam bos. Pemerintahan Venezuela mengecam langkah ini sebagai kebohongan konyol dan upaya rekayasa untuk membenarkan invasi ilegal. Bapak Maduro sendiri telah tampil di televisi nasional dengan tenang tersenyum, dan beliau berkata, apapun yang mereka lakukan, Venezuela tidak akan pernah dikalahkan. Nah, sementara itu, di lain sisi latihan militer Amerika di dekat perairan Venezuela semakin barbar nih bos. Jet tempur FA-18E, pembom strategis B-52, kapal induk, hingga 15.000 tentara dikerahkan di Karibia dalam misi yang dinamakan Operation Southern Spear. Dan dunia kini menyaksikan sebuah babak baru yang cukup menegangkan, perang dingin gaya baru di Amerika Latin, di mana perang dingin ini bisa berubah menjadi konflik nyata kapan saja. Pertanyaannya nih bos, apakah Venezuela akan benar-benar terinvasi? Ya, harapan admin ya, semoga saja tidak ya bos. Tapi ya, untuk update-nya mari kita tunggu saja kabar terbarunya bosku. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Apakah dunia kini benar-benar semakin panas? Diplomasi kini mulai tidak berarti dan semua negara mulai beralih dengan kembali memasuki hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.